Nona Tracy, bawahanmu sama denganmu. Temperamennya meledak-ledak. Daniel berjalan keluar secara perlahan. Maaf, Tracy jarang sekali bersikap rendah diri. Keluarga Moore pemberani dan pandai berkelahi. Karakternya unik. Mohon Presdir Daniel memaafkan kami. Tidak apa. Pria sejati tidak berkelahi dengan wanita. Bagaimanapun Daniel mengembalikan harga diri kepada Ryan dan Hartono. Keluarga Wallens kami walaupun jago bela diri, namun tidak akan menindas yang lemah. Bagus sekali. Ryan ingin sekali memberi tepuk tangan kepada Daniel. Hartono juga merasa kekesalannya telah terlampiaskan. Ekspresi wajahnya agak membaik. Tracy tertawa mengejek. Siapa kuat? Siapa lemah? Masih belum tahu. Naomi dan Paula menggesek-gesek tangan, mengisyaratkan kapanpun dapat berkelahi. Ryan dan Hartono juga tidak sungkan. Mereka mengepalkan tangan, membusungkan dada. Mereka menunjukkan gaya tidak takut apapun. Pria sejati tidak melakukan adu mulut dengan wanita. Daniel menunjukkan tampang menghina. Lebih baik kita bermain. Presdir Daniel ingin bermain apa? Tracy menaikkan alis. Berani tidak ikut denganku ke lantai 1? Daniel melipat lengan di dada dan bersandar di pintu. Di sana ada banyak permainan seru. Kenapa tidak berani? Tracy berdiri. Wajahnya angkuh. Belum diputuskan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Silakan. Kedua tuan jalan berdampingan dengan diikuti 6 orang pengawal dari belakang. Formasi mereka mengesankan. Koridornya luas. Tetapi 2 orang itu jalan berdampingan begitu dekat. Otomatis memperpendek jarak satu sama lain. Daniel meliriknya dari samping. Wajah cantik. Rambut hitam. Bahkan aroma parfum segar dari tubuhnya yang anggun masih mirip seperti dulu. Lihat apa? Tracy menaikkan alis tidak senang. Tentu saja melihatmu. Daniel tidak menyembunyikannya. Lihat pun. Tidak bisa mendapatkanku. Tracy sangat angkuh. Belum pasti. Daniel menyunggingkan senyuman. Ketika tiba di lantai bawah, Tracy baru tahu apa itu permainan seru. Bukankah hanya tempat berburu para pria? Di atas panggung ada seorang penari tiang sedang menari. Di sekeliling banyak permainan hiburan, seperti permainan anak panah, menembak, dan berbagai permainan poker. Beberapa pengusaha merangkul artis pemula. Mereka bermain poker Texas Hold'em sambil bersenang-senang. Tuan Eric sedang membeli taruhan kuda di samping. Bawahannya melapor bahwa Daniel dan Tracy datang. Tuan Eric lekas pergi menyambut mereka. Sedangkan para pengusaha itu juga menghentikan aktivitasnya dan menyapa secara bersamaan. Presdir Daniel. Presdir Tracy. Lanjutkan saja. Tangan Daniel mengisyaratkan mereka untuk lanjut bermain. Jangan terganggu oleh mereka. Para pengusaha itu duduk kembali dan lanjut bermain. Tapi terus melihat ke arah mereka. Nona Tracy bisa bermain apa? Tanya Daniel dengan sopan. Ini semua permainan pria. Tracy melirik. Tatapan jatuh ke papan anak panah. Melempar anak panah? Baik. Daniel menganggukkan kepala. Kebetulan sekali. Keterampilan bermain para bawahanku juga tak buruk. Baguslah kalau begitu. Tracy menyunggingkan senyuman. Kami akan menang dengan lebih layak. Petik 2 petik 2 titik. Daniel merasa wanita ini sungguh pandai berbicara. Benar-benar hebat. Sekelompok orang itu duduk di area permainan anak panah. Tuan Eric sudah memerintah pelayan untuk memberikan alkohol terbaik. Ia menyapa dengan ramah. Kedua presdir masih perlu apa? Aku minta orang siapkan. Tidak perlu repot-repot. Hanya bersenang-senang saja. Daniel melirik ke arah Ryan. Ryan mengambil sebuah anak panah dan melempar dengan asal. Tidak miring. Pas mengenai target bagian tengah. Bagus sekali. Tracy bertepuk tangan. Tetapi, bermain seperti ini saja tidak seru. Nona Tracy ingin bermain apa? Daniel menyilangkan kaki. Memandangnya dengan tenang. Tracy membuat gestur tangan. Paula mencabut sekuntum bunga merah dari vas bunga. Lalu menggunakan mulut memegang bunga mawar itu. Lalu berdiri di depan papan target. Siapa yang mengenai tangkai bunga adalah pemenangnya? Tanya Ryan. Bukan. Tracy menyeringai. Siapa yang merontokkan abis kelopak bunga terlebih dahulu adalah pemenangnya. Ini mudah. Ryan mengambil anak panah dengan percaya diri. Tidak boleh menyentuh tangkai bunga. Ucap Tracy. Ryan tertegun sejenak. Wanita itu memegang mawar menggunakan mulut. Hanya memperlihatkan sebagian tangkai bunga.
Meskipun berhasil mengenai tangkai bunga dan tidak melukai wanita itu pun sudah termasuk tingkat kesulitan tinggi. Sekarang tidak boleh menyentuh tangkai bunga. Namun ingin merontokkan abis kelopak bunga? Ini sudah sulit, ditambah sulit lagi. Kenapa? Tidak berani? Tracy menaikkan alis mencibir. Masih sempat untuk mengaku kalah. Para pengusaha lain juga menghentikan kegiatan mereka dan melihat kemari. Ada beberapa orang yang membawa gelas alkohol mendekat menyaksikan keramaian. Di saat seperti ini, mana mungkin mengaku kalah? Tentu saja tidak. Rian lekas menjawab. Mari bertanding. Siapa yang takut? Kak Rian, bagus sekali. Hati Hartono membara api saat diprovokasi oleh Paula tadi. Sekarang ia berharap Rian dapat melampiaskan kembali kepada mereka. Kekanak-kanakan. Paula memutar mata ke atas sambil memegang bunga mawar di mulut. Presdir Daniel, aku bilang dulu ya. Tracy mengangkat gelas alkohol memperingatkan dengan angkuh. Jika sampai melukai orangku, aku tidak akan sungkan. Sudah dengar? Daniel menaikkan alis melihat Rian. Tuan Daniel, tenang saja. Rian mengernyitkan kening. Walaupun agak sulit, tapi ia tidak bisa mundur. Kalau begitu, mari mulai. Naomi mengambil anak panah. Menaikkan alis dengan arogan. Kamu duluan. Silakan. Tidak perlu. Martabat pria Rian terprovokasi. Wanita dulu. Silakan. Oke. Naomi tidak sungkan lagi. Ia mengambil anak panah dan mundur beberapa langkah. Kira-kira dengan jarak 20 meter. Membidik bunga mawar di mulut Paula. Terdengar suara. Swas. Anak panah itu mengenai bagian tengah bunga mawar. Menggores kelopak bunga. Membuat kelopak-kelopak bunga mawar bertebaran. Paula memejamkan mata, lalu membuka mata. Beberapa kelopak bunga mawar bergantungan di kelopak matanya. Bagus sekali. Beberapa pengusaha bertepuk tangan dan berseru. Keterampilan tangan Naomi benar-benar luar biasa. Anak panah yang melesat keluar. Sama sekali tidak menggoyangkan tangkai bunga. Anak panah itu hanya mengenai kelopak bunga dan berhenti tepat di papan target, lalu bergetar sedikit. Giliranmu. Naomi menaikkan alis dengan bangga, lalu menyingkir ke samping. Rian mengambil anak panah berjalan mendekat. Ia baru saja ingin melempar anak panah. Naomi tiba-tiba berkata, tidak boleh menyentuh daun. Rian membelalakkan mata. Tadi kenapa kamu tidak bilang? Naomi baru saja mengenai bagian tengah bunga. Sekarang hanya tersisa bagian bawah bunga yang berantakan. Sedangkan di samping bunga itu ada 2 helai daun. Jika daun saja tak boleh disentuh, maka kesulitannya benar-benar bertambah. Tadi aku juga tak mengenainya. Naomi merentangkan kedua tangan dengan percaya diri. Kamu. Rian menggertakkan gigi dengan murka. Tetapi, banyak orang yang melihat. Ia tidak boleh berdebat dengan wanita. Kak Rian, semangat. Hartono membantu mengelap keringat Rian. Daniel malah menyicipi alkoholnya dengan pelan. Kelopak matanya tidak melihat ke atas. Presdir Daniel tampak tidak cemas. Tracy menggodanya. Jika kamu kalah, bukankah akan sangat memalukan? Keluarga Wallens kami tidak pernah kalah. Daniel menggoyang-goyangkan gelas alkohol. Baru selesai bicara, anak panah Rian sudah melesat. Mengenai kelopak bunga dengan sempurna tanpa mengenai daun dan tangkai. Kelopak bunga berjatuhan ke tubuh Paula. Menghiasi baju hitamnya dengan warna merah. Ada sebuah keindahan yang tersebar. Hebat, para pengusaha di sekitar tak berhenti bertepuk tangan. Walaupun kelopak bunga yang jatuh kali ini tak lebih banyak daripada Naomi. Tetapi di bawah persyaratan yang sulit itu. Sudah tak mudah baginya untuk mengenai target. Keterampilanmu tak buruk. Naomi menyunggingkan senyuman. Aku terlalu meremehkanmu. Rian mendengus dan membuat gestur tangan silakan. Ia ingin melihat bagaimana aksi Naomi selanjutnya. Sekarang sekuntum bunga mawar sudah berantakan. Tidak mudah untuk menargeti kelopak bunga yang tersisa. Apalagi membuat kelopak bunganya jatuh. Naomi tidak bisa sekalem tadi lagi. Ia memegang anak panah dan memeriksa sudutnya lagi. Lalu dengan hati-hati melempar anak panah. Kali ini, anak panah itu hanya menyapu kelopak bunga. Jadi hanya menjatuhkan kelopak bunga kecil. Karena harus menghindari tangkai bunga dan daun. Sekarang sudah sangat sulit untuk melakukannya. Biasa saja. Rian mencibir lalu mengambil anak panah merapikan bulu anak panahnya sejenak. Lalu melemparnya. Anak panah melesat miring dan menjatuhkan kelopak bunga dengan tepat.
Kali ini, tepuk tangan para penonton semakin meriah. Semua orang memuji Ryan. Ujung bibir Daniel terangkat. Ia lanjut menyesap anggur merahnya. Tak buruk juga. Tracy memujinya dengan sederhana. Seolah tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ia bertanya dengan santai. Tapi, Presdir Daniel, rasanya kita belum membicarakan taruhannya. Daniel memandangnya dengan tertarik. Nona Tracy ingin bertaruh atas apa? Jika aku menang, aku ingin kamu melakukan suatu hal untukku. Tracy memincingkan mata, menatapnya dengan setengah tersenyum. Oke, Daniel sangat puas. Kamu tidak menanyakan hal apa itu? Tracy menaikkan alis. Tidak masalah. Selama tidak melanggar aturan dan tidak melanggar moral. Daniel sangat percaya diri. Terlebih lagi, aku tidak akan kalah. Begitukah? Tracy tersenyum. Kalau begitu mari kita nantikan. Jika kamu kalah, Daniel menggoyangkan gelas alkohol dan mendekatinya perlahan-lahan. Silakan sebut apa maumu. Tracy sangat puas. Aku ingin kamu. Tubuh Daniel agak condong ke depan. Tatapannya dalam seperti binatang buas yang agresif. Menemaniku malam ini. Petik 2 petik 2. Satu kalimat ini membuat kegemparan besar. Seluruh orang di dunia ini tahu Daniel orang yang berani. Tetapi tidak tahu ia dapat seberani ini. Ia malah meminta permintaan yang kelewatan kepada pemegang saham terbesar kedua grup Moore. Benar-benar, berani sekali. Ekspresi para pengawal keluarga Moore menjadi tegang. Mereka memelototi Daniel dengan murka, seolah menggunakan tatapan mata untuk membunuhnya. Ryan dan Hartono sekaligus pengawal grup Wallens berseri-seri kegirangan. Ketika melihat tuan mereka mendominasi, ditindas terus oleh sekelompok wanita ini akhirnya situasi telah berbalik. Tuan Daniel, bagus sekali. Presdir Daniel pantas menjadi panutanku. Seorang pengusaha mendesah dengan jujur. Aku benar-benar mengaguminya. Benar-benar salut sekali. Aku saja tidak berani membayangkan. Pengusaha lain berbicara dengan suara rendah, lalu segera menutup mulut. Ia merasa ucapan yang akan ia katakan akan menyinggung grup Moore. Presdir Daniel, hebat sekali. Beberapa pengusaha lain juga berseru, mereka semua mengelilingi menyaksikan tontonan seru itu. Hehe, Tracy menyeringai mencibirnya. Pantas disebut Daniel Wallens. Kenapa? Tidak berani? Daniel duduk bersandar di kursi kulit hitam. Ia menaikkan alis dengan angkuh. Atau kamu berpikir kamu akan kalah? Tentu saja aku tidak akan kalah. Tracy tidak menunjukkan kelemahan. Mari bertaruh. Jika kamu kalah, lihat bagaimana aku membereskanmu. Aku sangat menantikannya. Daniel menyunggingkan senyuman. Ia tersenyum tak tahu malu. Petik 2. Wajah Tracy menegang. Ia memelototi Daniel dengan marah. Lalu berbicara kepada Naomi. Harus menang. Baik Nona. Naomi mengambil anak panah pergi mengambil posisi. Ia menabrak Ryan. Minggir. Hei, kamu. Ryan mengepalkan tangannya. Kalau bukan karena sedang bertaruh, ia pasti ingin sekali berkelahi dengannya. Naomi memegang anak panah memincingkan mata memeriksa sudut. Kemudian, swas, anak panah itu terbang. Di momen kritis, Paula tiba-tiba bergerak sedikit. Anak panah itu menyapu akurat benang sari bunga. Lalu kelopak bunga besar jatuh dan terbang, mendarat di wajah Paula, serta pakaiannya. Paula mengedipkan mata. Lalu ketika melihat kelopak bunga yang jatuh itu, ujung bibirnya terangkat. Ia tersenyum sombong. Hei, memangnya boleh menggunakan cara seperti itu? Ryan membelalakkan mata tercengang. Ia keberatan. Ini jelas-jelas curang. Benar, keterlaluan sekali. Hartono berteriak marah. Sebelumnya, kan tidak bilang bahwa target tidak boleh bergerak. Naomi mengangkat tangan dan bicara dengan percaya diri. Jika kalian keberatan, kalian bisa menjadi target sendiri dan juga boleh bekerja sama. Selama dapat mengenai target, cara apapun boleh. Kamu, Ryan kesal sekali hingga urat birunya menonjol. Ia menoleh memandang Daniel. Daniel memandang Tracy dengan tenang. Mereka benar. Tracy menggerakkan bahu. Wajahnya tenang. Kalian ini masuk akal atau tidak sih? Ryan mengepalkan tangan hingga terdengar suara tulangnya. Pengusaha di sekeliling mengusap hidung dan batuk-batuk. Mereka tidak berani bicara. Grup Moore memang tidak masuk akal. Namun, ini adalah permainan bukan perlombaan. Jadi,
Segalanya dapat menjadi masuk akal. Adil atau tidak tergantung oleh sikap Daniel. Jadi, semua orang melihatnya menunggu responnya. Lia, Nona Tracy bilang benar berarti benar. Daniel mengangguk-anggukkan kepala dengan serius dan berbicara kepada Rian. Lanjutkan. Tuan Daniel. Rian tercengang. Ia benar-benar tak menyangka. Tuan Daniel yang terhormat dan tak terkalahkan. Begitu tidak berintegritas demi memenangkan wanita cantik. Sudah ditindas seperti ini. Masih memintanya melanjutkan. Apa otaknya telah dibius oleh kecantikan wanita? Lanjutkan. Gumam Daniel. Rian benar-benar kecewa. Tetapi ia terpaksa menelan kekesalan ini dan berusaha menghadapi keengganan ini. Sekarang, mawar itu hanya tersisa setengah kelopak bunga. Jika Rian tidak berhasil mengenainya, maka selanjutnya grup Mor pasti menang. Walaupun menargeti setengah kelopak bunga itu tidak susah. Tetapi para wanita busuk itu sudah melanggar aturan. Siapa yang tahu wanita sialan yang menjadi target itu akan bergerak atau tidak? Jika ia bergerak sedikit, maka Rian pasti gagal. Sekarang, wanita itu sudah menaikkan alis dengan lutut agak ditekuk. Ia sudah tidak berdiri dengan benar. Rian benar-benar marah. Tetapi pada akhirnya ia memegang anak panah dan mengamati sudut dengan cermat. Kesempatan terakhir. Gunakan kesempatan ini baik-baik. Naomi mengingatkannya dari samping dengan angkuh. Jika melukai orang kami, maka tanganmu akan patah. Kalian keterlaluan sekali. Hartono maju ke depan dengan membara. Daniel bergumam. Hartono terpaksa kembali. Ia memelototi wanita-wanita itu sambil menggertakkan gigi. Presdir Daniel. Tiba-tiba aku teringat. Tracy memegang dahinya dengan ekspresi sadar akan sesuatu. Jika aku menang, aku ingin kamu. Ia mendekati Daniel secara perlahan. Ujung bibirnya terangkat menunjukkan senyuman menggoda. Menari tarian striptis di perjamuan malam. Puff, Tuan Erik memuncratkan keluar alkohol anggurnya. Lalu tak berhenti batuk. Pengusaha di sekeliling membelalakkan mata dengan ekspresi tercengang di wajah mereka. Barusan mereka merasa Daniel arogan. Sekarang keluarga Mor lebih angkuh lagi. Berani-beraninya meminta Daniel Wallens menari tarian striptis di perjamuan malam. Berani sekali ia mengatakannya, mereka saja tidak berani memimpikannya hal itu. Namun, kehebohan ini semakin membuat semua orang bersemangat. Mereka semua menggesek-gesek tangan dengan antusias. Entah Tracy yang akan bermalam dengan Daniel atau Daniel yang akan menari tarian striptis di perjamuan malam. Dua-duanya adalah pertunjukan luar biasa yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka tidak pernah melihatnya seumur hidup. Di kehidupan selanjutnya pun belum pasti ada. Malam ini adalah momen untuk menyaksikan keajaiban. Taruhannya besar. Tuan Daniel. Rian panik mengingatkan dengan berbisik. Lebih baik mati daripada dipermalukan. Tuan Daniel. Sekelompok wanita ini tidak masuk akal. Jangan bermain dengan mereka. Hartono juga sangat panik. Jika Tuan Daniel terhormat mereka dipaksa menari tarian striptis di perjamuan malam. Kedepannya mereka tidak akan punya harga diri lagi. Tidak boleh terjadi. Diam, perintah Daniel. Pria jantan tidak ingkar janji. Matanya berbalik melihat Tracy. Tatapan penuh kelembutan dan bibirnya tersenyum. Tarian striptis, kan? Tidak masalah. Tempat itu penuh kegemparan. Semua orang tercengang. Ini, Tuan Daniel demi mendapatkan wanita. Rela melakukan apa saja. Seorang pria terbius oleh kecantikan wanita. Bisnis penting. Namun wanita cantik lebih penting. Agar wanita senang. Ia menurunkan statusnya untuk menari tarian striptis. Semua kata-kata indah itu menggambarkan tindakan heroik Daniel dan melintas dalam benak para penonton. Mereka tidak hanya terkejut, juga bersorak. Entah seberapa hebat seorang pria. Pada akhirnya tak mampu lari dari genggaman tangan wanita. Duh, salut sekaligus menyedihkan. Hahaha, Tracy tertawa sangat bahagia. Presdir Daniel benar-benar Presdir Daniel. Sungguh dapat dipercaya. Aku kagum padamu. Salut. Hihi, Naomi, Paula dan lainnya juga tersenyum sombong. Seolah saat ini semua orang merasa grup Mor pasti menang. Tentu saja, karena peraturan ditentukan oleh mereka. Memangnya mereka bisa kalah? Ayo, mulai. Tracy sudah tidak sabar ingin melihat hasil akhir. Ia melambaikan tangan berkata kepada Rian, jangan takut. Tuan Daniel kalian yang menari.
bukan kamu. Rian melihat wajah yang pernah akrab dan familiar dengannya dulu. Sekarang telah menjadi wajah yang arogan dan dingin. Ia bersumpah di dalam hati. Ia tidak akan pernah menyentuh wanita di seumur hidupnya. Wanita itu air bah. Ia adalah sumber dari bencana. Kenapa bengong? Daniel juga mendesaknya. Ayo, mulai. Rian kecewa di dalam hati. Tuan Daniel, mereka sudah tidak ada batas toleransi hanya demi memenangkan hati wanita. Sudahlah, mati ya mati saja. Rian menarik napas dalam-dalam. Ia memegang anak panah terakhir dan berjalan ke posisinya. Cepat sedikit, Naomi mendesak dari samping. Anak panah di tangannya sudah siap. Ia yakin Rian tidak akan bisa mengenai target. Jadi ia menunggu Rian gagal. Para pengawal keluarga Moore bersikap angkuh satu persatu. Semuanya menggunakan tatapan mata mendesak Rian. Para pengawal keluarga Wallens tampak ditindas dan menderita. Bahkan, Tuan Daniel saja berpihak pada musuh. Mereka pun tak punya harapan lagi. Duh, Rian memincingkan mata. Bersiap melempar anak panah. Melihat anak panah yang akan terbang mengenai kelopak bunga, Paula lekas menghindar. Sedangkan di saat bersamaan, sebuah es batu melesat kemari dan mengenai wajah sisi kanannya. Membuatnya tak sempat menghindar, melainkan memiringkan kepala. Anak panah itu meluncur melintasi kelopak bunga itu dan mendarat di papan target belakangnya dengan sedikit bergetar. Kelopak bunga mawar merah jatuh perlahan-lahan ke rok hitam Paula, lalu jatuh ke dalam gelas sampahnya dan air perlahan-lahan beriak. Seolah waktu telah berhenti, suasana itu membeku. Semua orang membelalakkan mata dan menahan napas. Mereka memandang kelopak bunga mawar itu dengan bengong. Sesaat kemudian, ada orang yang bereaksi dan berseru, "Menang! Keluarga Wallens menang!" Selanjutnya diikuti oleh sorakan semangat dari para penguasa di sekeliling. "Kita menang!" Pengawal keluarga Wallens yang diam pun bersemangat kembali. Hartono lekas mendekat dan menarik kasar tangkai bunga mawar dari mulut Paula. Ia memperlihatkan kepada semua orang, "Kalian lihat, sudah tidak ada kelopak bunga tersisa. Kami menang, kami menang." Kesadaran Rian baru kembali. Ia tersenyum riang. Tetapi ia bereaksi cepat dan menoleh memandang Daniel. Tatapannya penuh dengan kekaguman dan penghormatan. Ternyata, Tuan Daniel, mereka tidak pernah berubah. "Terima kasih." Daniel menggunakan serbet menyekat tangannya yang basah dengan elegan. "Tadi kamu bertindak." Tracy melihat tangan Daniel, lalu mengernyitkan kening. Pergerakan Daniel sangat cepat seperti kilat. Ia sama sekali tidak sempat bereaksi. Tak salah lagi, di saat kritis itu, Daniel menggunakan sekeping es batu melempar ke sana. Ia menargeti wajah sisi kanan Paula dengan tepat. Paula memiringkan kepala dengan spontan, sehingga membuat anak panah itu mengenai kelopak bunga dengan tepat. Benar, Daniel tidak menyangkal, malahan menaikkan alis tersenyum. "Kenapa? Bekerja sama boleh kan? Kamu, ini tidak terhitung. Ini jelas-jelas curang." Naomi berkata dengan marah. Mata Daniel ke atas melihatnya. Tatapannya ringan, namun ada rasa dingin yang menusuk. Naomi ketakutan, hingga mundur beberapa langkah. Ia tidak berani bicara.